warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Masih semangat ya hari ini? Pastinya harus semangat. Kalau semangat jawabnya harus dengan keras ya, karena kita itu sehat. Kalau kita sehat jawabnya harus dengan semangat. Masih semangat? Masih semangat, alhamdulillah. Jadi udah sarapan semua? Sebelum kita mulai pelajaran itu kita alangkah baiknya kita sarapan dulu ya, karena konsentrasi kita itu kalau kita nggak sarapan dulu, konsentrasi kita juga tidak maksimal seperti itu ya. Oke, sebelum kita mulai materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, langsung saja kita masuk di materi kita. Materi kita hari ini judulnya adalah jaringan komputer dan internet. Jadi di materi kita ini ada 3 sub materi. Yang pertama ada sub yang pertama, perbedaan antara jaringan lokal dan jaringan internet. Kemudian sub materi kita yang kedua adalah memahami komunikasi untuk komunikasi via HP. Dan sub materi kita yang ketiga ada pentingnya proteksi atau menjaga data pribadi kita. Langsung saja kita masuk di sub materi yang pertama. Ada perbedaan jaringan. Baik, langsung saja kita masuk ke sub materi yang pertama, ada perbedaan jaringan lokal dan jaringan internet. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu jaringan lokal, apa itu internet ya. Nah, jaringan lokal ini pasti udah gak asing lagi di telinga kita. Apa itu jaringan? Nah, jaringan itu adalah penghubung ya. Jadi jaringan lokal itu jaringan yang hanya mencakup area lokal saja. Nah, area lokal itu seperti apa? Area lokal itu area yang lebih sedikit, lebih minimum gitu ya. Jangkauannya lebih sedikit. Nah, kalau internet itu biasanya lebih ke jangkauannya luas. Jadi bisa ke hampir seluruh dunia gitu ya. Langsung saja kita masuk di perbedaan jaringan lokal dan jaringan internet. Yang pertama ada dari segi jangkauannya. Nah, jangkauan jaringan lokal ini hanya mencapai 100 sampai 1000 meter. Itu ya perbedaan yang pertama di segi di segi jangkauannya. Jangkauan di jaringan lokal ini hanya 100 sampai 1000 meter. Nah, sedangkan di jaringan internet itu bisa sampai ratusan mil atau bisa sampai berbagai negara di seluruh dunia gitu ya. Kemudian yang kedua dari segi jumlah perangkat yang tersambung. Nah, kalau jaringan lokal itu biasanya 250 sampai ribuan perangkat yang terhubung. Nah, sedangkan di jaringan internet itu bisa 4,5 miliaran sampai 4, miliaran atau setengah dari populasi manusia di dunia. Nah, jaringan internet ini sudah biasa kita gunakan ya. Kita bisa menghubungi orang yang ada di luar kota, di luar negeri. Itu kita menggunakan jaringan internet yang seperti kita gunakan saat ini ya, di era sekarang. Kemudian yang ketiga ada dari segi Kemudian yang ketiga ada dari segi keamanannya. Nah, jaringan lokal ini kan perangkat yang terhubungnya itu lebih sedikit ya.
Jadi kalau kita lihat dari segi keamanannya itu lebih aman jaringan lokal karena dia hanya mencakup sedikit area dan sedikit perangkat yang terhubung. Jadi lebih aman. Kalau sedikit itu lebih aman ya. Karena kalau internet itu kan lebih banyak, lebih luas area jangkauannya. Jadi dari segi keamanannya juga kita nggak bisa mengontrol keamanannya itu sampai mana. Biasanya kalau lebih banyak itu lebih susah kita mengontrol keamanannya. Jadi kalau dari segi keamanan bisa kita lihat kalau dari segi keamanan itu lebih aman dari jaringan lokal seperti itu. Nah, kemudian di jaringan internet sendiri itu ada dua ya. Ada jaringan internet menggunakan kabel dan juga ada jaringan internet ini. Kemudian ada jenis-jenis konektivitas internet. Nah, konektivitas internet ini ada dua. Yang pertama kabel dan yang kedua nirkabel. Nah, kita masuk di jaringan internet menggunakan kabel. Ini sudah biasa ya kita. Ada kata kabel. Nah, berarti jaringan ini dihubungkan dengan menggunakan kabel-kabel seperti itu. Nah, ada contoh. Kemudian ada contoh dari jaringan internet menggunakan kabel ini yang pertama ada dial. Dial ini biasanya kabel yang ada di handphone. Kemudian ada UPPSTN. Kemudian yang ketiga ada ADSL. Nah, ADSL ini menyerupai modem ya. ADSL itu seperti modem. Kemudian ada LAN. Nah, ini kita sudah biasa terdengar di telinga kita ya. LAN singkatannya adalah Local Area Network. Nah, LAN ini sesuai dengan namanya ya, lokal area. Kita sudah bahas area lokal tadi ya. Berarti area lokal ini areanya cuma mencakup sedikit area, cuma beberapa. Jadi nggak bisa luas kayak internet yang kita bahas tadi, karena dia cuma lokal. Jadi dia cuma bisa menghubungkan berapa meter gitu aja, berapa meter dari servernya gitu. Kalau LAN ini ada servernya ya, terus ada perangkatnya yang terhubung itu menggunakan kabel ya, karena ini jaringan kabel. Kemudian yang keempat ada TV kabel. Nah, ini biasa kita gunakan ya, TV kita di rumah juga menggunakan kabel. Nah, ini termasuk jaringan kabel. Oke, kemudian ada contoh jaringan nirkabel. Apa aja sih jaringan nirkabel itu? Dari namanya aja kita udah tahu ya, jaringan nirkabel berarti itu jaringan yang dihubungkan tanpa melalui perantara kabel. Yang pertama contohnya ada gelombang radio. Nah, sebagai gantinya kabel di gelombang radio ini kita menggunakan gelombang radio karena sesuai namanya ya, gelombang radio. Jadi pengganti dari kabel ini digantikan oleh gelombang radio. Kemudian yang kedua ada wifi. Nah, ini sudah sering sekali, sudah marak di kalangan kita, sudah biasa kita menggunakan. Nah, wifi itu juga termasuk jaringan nirkabel karena kita terhubung ke wifi itu kan kita tanpa menggunakan kabel ya, langsung dari perangkat ini langsung sampai ke servernya tanpa menggunakan perantara kabel. Makanya wifi ini termasuk di jaringan nirkabel. Baik, kemudian kita masuk di submateri yang kedua. Ada teknologi komunikasi untuk berkomunikasi via HP.
Nah, karena di zaman kita ini sudah banyak sekali yang menggunakan HP ya, tidak seperti zaman dahulu. Zaman dahulu itu kita telepon saja masih menggunakan kabel ya. Kalau sekarang kita sudah menggunakan handphone atau telepon genggam ya, jadi tanpa menggunakan kabel. Yang kita gunakan teknologi saat ini adalah teknologi yang menggunakan jaringan nirkabel. Jadi apa sih manfaatnya kita memahami teknologi komunikasi yang kita gunakan? Jadi apa sih manfaatnya kita mengetahui manfaat teknologi komunikasi via HP? Nah, ini penting sekali ya pastinya, karena kita sekarang menggunakan HP, jadi kita harus paham betul bagaimana sih komunikasi menggunakan HP itu, terus bagaimana sih teknologi komunikasi yang kita gunakan saat ini gitu ya. Jadi ada beberapa manfaat ketika kita sudah mengetahui teknologi komunikasi menggunakan HP. Yang pertama itu pastinya memudahkan kita dalam mengirim pesan atau membuat panggilan ya. Nah, di menggunakan HP ini kita itu mudah sekali mengirim pesan. Bahkan kalau keluarga kita ada di luar negeri, ada di luar kota, itu kita sangat dimudahkan oleh HP karena kita bisa berkomunikasi. Kemudian juga sekarang itu kita bisa bertatap muka juga karena teknologi karena teknologi itu semakin hari semakin berkembang ya. Makanya, nah itu bisa memudahkan kita sekali. Dulu kita hanya bisa SMS, telepon. Nah, sekarang kita bisa video call, kita bisa chat ya. Itulah perkembangan teknologi di era sekarang. Kemudian komunikasi menggunakan HP ini juga memudahkan kita dalam mencari informasi atau data. Kemudian komunikasi menggunakan HP ini dapat mempermudah kita untuk mencari data atau informasi seseorang ya, lembaga atau seseorang atau apapun itu. Apalagi teknologi sekarang itu sangat canggih ya. Jadi kalau kita belum tahu apa, kita langsung bisa kejar pakai HP, pakai jaringan. Itu sangat membantu kita ya. Apalagi di era pembelajaran zaman sekarang itu sudah biasa menggunakan HP. Jadi sangat gimana ya? Sangat praktis gitu, sangat mudah menggunakan HP itu. Kita bisa melihat dunia bagian mana menggunakan HP, kita bisa. Apa yang nggak pernah kita lihat bisa kita lihat dengan menggunakan HP saja. Nah, itu manfaat kita mengetahui teknologi komunikasi menggunakan HP. Baik, masuk ke sebab yang ketiga, ada pentingnya menjaga atau proteksi data pribadi kita. Nah, dari HP ini kan sangat memudahkan kita ya. Jadi kita menggunakan HP itu ada manfaatnya, ada kelebihannya dan ada kelemahannya ya. Kelebihannya itu tadi kita bisa mencari informasi, bisa data dengan mudah. Kemudian kita bisa mengirim pesan, kita bisa membuat panggilan dengan mudah dan cepat. Nah, ini juga ada sisi negatifnya juga. Apa itu sisi negatifnya? Nah, ini sisi negatifnya. Tadi kita sudah bahas ya, kalau HP itu bisa memudahkan kita dalam mencari data dan informasi seseorang. Nah, ini juga bahaya bagi kita, karena informasi kita juga bisa dijangkau oleh orang banyak. Bisa dengan mudah diakses data kita dan informasi tentang kita hanya menggunakan HP tanpa bertemu dengan kita. Nah, ini sangat berbahaya bagi kita. Jadi pentingnya kita proteksi data pribadi kita itu ini agar tidak terjadi ancaman kejahatan. Jadi kita melindungi diri kita itu kan sebuah kewajiban ya. Kewajiban untuk menjaga diri kita. Nah, data pribadi kita itu juga bisa membuat kita terancam seperti itu.
Jadi pentingnya kita menjaga proteksi data diri kita itu untuk mencegah kita dari ancaman kejahatan, seperti itu, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian pentingnya kita menjaga data pribadi kita itu juga mencegah penyalahgunaan. Nah, kita kan nggak tahu seseorang itu cari data pribadi kita untuk apa. Jangan-jangan untuk hal-hal yang melenceng, disalahgunakan informasi kita, disalahgunakan nama baik kita, seperti itu ya. Karena sekarang itu marak sekali ya, marak sekali terjadinya hal-hal seperti itu. Informasi orang lain digunakan untuk kejahatan, kemudian yang kena adalah nama orang tersebut, padahal yang menggunakan bukan orang ini. Nah, ini kenapa kita perlu menjaga atau proteksi data pribadi kita.